Bertemu lagi dalam home learning penabur. Bagaimana kondisi kalian? Tetap sehat? Baik, mari kita lanjutkan belajar kita. Kali ini kita akan belajar tentang mikroskop. Apa fungsi mikroskop? Mikroskop berasal dari bahasa Latin, yakni mikro, artinya kecil, dan skopein yang artinya melihat. Jadi mikroskop diartikan sebagai alat untuk melihat benda kecil, yaitu dengan cara memperbesar ukuran bayangan hingga berkali-kali lipat dari ukuran yang sebenarnya. Dengan mikroskop, bayangan bisa diperbesar sampai dengan 40 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali lipat. Perbesaran yang semakin tinggi dapat semakin meningkat seiring dengan teknologi yang juga makin berkembang. Bagian-bagian dari mikroskop, kalian perhatikan gambar di sini. Mikroskop memiliki dua lensa yang bekerja secara bersamaan. Di atas yang dekat mata ini adalah lensa okuler. Kemudian ada lensa objektif. Pada gambar ini ada 3 lensa objektif yang tentunya bekerjanya secara bergantian diatur untuk memperoleh bayangan sesuai dengan perbesaran yang diinginkan. Kemudian pencahayaan diatur dengan menggunakan cermin di bawah. Ini cermin memantulkan cahaya yang nanti akan menuju ke benda dan menuju ke mikroskop. Kemiringan mikroskop juga dapat diatur. Nah, bagaimana mikroskop ini dapat memperbesar bayangan? Mari kita pelajari bagaimana cara kerja mikroskop. Nah, langkah-langkah menggambar pembentukan bayangan. Jadi kita akan mempelajari bagaimana bayangan terbentuk. Mikroskop memiliki 2 lensa, lensa okuler, lensa objektif. Lensa okuler biasanya fokusnya lebih jauh, sedangkan lensa objektif fokusnya lebih pendek. Ya, kita gambarkan ini titik-titik fokusnya. Fokus okuler, fokus objektif. Ini benda yang akan diamati, yang ada di bawah, merah ini. Kemudian mata pengamat dari atas. Mata pengamat. Perhatikan jalannya cahaya. Pembentukan bayangan pertama terjadi oleh lensa objektif menggunakan 3 sinar istimewa. Sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui fokus. Sinar datang melalui pusat optik, tidak dibiaskan. Sinar datang melalui fokus, dibiaskan sejajar sumbu utama. Sehingga terbentuk bayangan dari lensa objektif. Nah, bayangan lensa objektif ini menjadi benda bagi lensa okuler. Jadi yang akan diamati oleh pengamat, oleh mata, menggunakan lensa okuler, bendanya adalah bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Nah, ini adalah bayangan akhir yang terbentuk jauh lebih besar daripada ukuran bendanya. Bayangan terbentuk dari perpanjangan sinar bias. Karena itu digambarkan dengan garis titik-titik. Nah, sifat bayangan akhir dari mikroskop adalah maya, diperbesar dan terbalik. Kenapa maya terbalik? Perhatikan, bendanya menghadap ke kiri, tetapi bayangannya menghadap ke kanan. Ya. Dengan ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan benda aslinya. Kita lanjutkan. Pengamatan menggunakan mikroskop, yang pertama jika mata tidak berakomodasi. Mata tidak berakomodasi itu mata rileks sehingga kita bisa mengamati benda dengan tidak cepat capek mata.
yaitu ditandai dengan yang pertama, bayangan dari lensa objektif akan jatuh di fokus okuler. Bayangan dari lensa objektif jatuh di lensa okuler, di fokus okuler. Kemudian berkas sinar yang masuk ke dalam mata, ini berkasnya sejajar. Lensa objektif seperti lensa cembung biasa, ya, jadi 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F, dan perbesaran pada lensa objektif sama dengan SI/SO. Sama seperti ketika kita belajar tentang lensa cembung. Bagaimana dengan lensa okuler? Lensa okuler untuk pengamat dengan mata tidak berakomodasi, rumusnya sama dengan loop ketika mata tidak berakomodasi. Kalian sudah harus belajar di pertemuan terdahulu, kita sudah belajar tentang loop. Perbesarannya adalah PP/F, di mana PP adalah punktum proksimum atau titik dekat mata dibagi dengan F, jarak fokus. Untuk F seringkali juga yang diketahui dalam soal pembahasan soal dinyatakan kuat lensanya, bukan. Perbesaran total adalah perbesaran lensa objektif dikalikan dengan perbesaran lensa okuler, sedangkan panjang mikroskop adalah jarak antara dua lensa. Karena bayangan jatuh di fokus lensa okuler, maka jarak mikroskop adalah jarak bayangan objektif ditambah dengan jarak fokus lensa okuler. Berikutnya, jika mikroskop dipakai oleh mata dengan pengamat atau mata pengamat berakomodasi maksimum. Kita perhatikan, berakomodasi maksimum berarti bayangan dari lensa objektif jatuh di ruang 1 lensa okuler. Ruang 1 berarti jaraknya lebih dekat dibanding fokus okulernya. Kemudian bayangan akhir yang terbentuk berada di titik dekat mata atau PP, punktum proksimum. Pada lensa objektif, lensa bekerja seperti lensa cembung biasa, berlaku 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F, dan perbesarannya sama dengan SI/SO. Kemudian, pada lensa okuler, rumusnya sama dengan rumus loop untuk mata berakomodasi maksimum, di mana perbesarannya M sama dengan PP/F ditambah 1. PP adalah titik dekat mata, F adalah jarak fokus dari lensa okuler, ditambah 1. Perbesaran total sama dengan mata tidak berakomodasi, yaitu MOB dikali MOK, perbesaran lensa objektif dikali perbesaran lensa okuler. Panjang mikroskop atau jarak kedua lensa adalah jarak bayangan objektif atau SI objektif ditambah dengan jarak benda pada lensa okuler atau SO okuler. Ya. Demikian rumusnya. Sekarang kita menginjak pada soal-soal latihan. Yang pertama, sebuah mikroskop memiliki perbesaran lensa objektif 40 kali dan perbesaran lensa okulernya 10 kali. Berapa perbesaran total mikroskop? Ya, ini soal nomor 1 masih sangat mudah ya. Diketahui perbesaran objektif 40 kali, perbesaran okulernya 10 kali, maka perbesaran totalnya adalah MOB dikali MOK. 40 kali 10, 40 kali. Artinya ukuran bayangan 400 kali ukuran benda. Yang kedua, perbesaran pada lensa objektif suatu mikroskop 30 kali.
Kemudian jarak fokus lensa okuler 5 cm. Dan mata mengamati objek dengan tidak berakomodasi. Berapakah perbesaran total mikroskop tersebut? Ini diamati oleh mata normal. Diketahui perbesaran objektif 30, fokus okuler sama dengan 5 cm, mata tidak berakomodasi. Dan harus kalian ingat kembali, titik dekat mata normal adalah 25 cm. Ditanya perbesaran total. Pertama kita menghitung perbesaran okuler, karena perbesaran objektifnya sudah diketahui. Untuk mata tidak berakomodasi, perbesarannya adalah titik dekat dibagi jarak fokus. Dalam hal ini 25/5 sama dengan 5 kali. Sehingga perbesaran totalnya 30, yaitu perbesaran objektif, dikali 5, yaitu perbesaran okuler, sama dengan 150 kali. Nomor 3, sebuah mikroskop memiliki perbesaran objektif 20 kali dan kuat lensa okuler 25 dioptri. Tentukan perbesaran bayangan mikroskop jika titik dekat mata pengamat 24 cm dengan mata berakomodasi maksimum. Oke, dari soal diketahui perbesaran objektif 20 kali. Kemudian jarak fokus dapat kita hitung dengan menggunakan rumus 100/P, di mana P adalah kuat lensa yaitu 25 dioptri, sehingga hasilnya 4 cm. Kemudian mata berakomodasi maksimum. Pertama kita hitung perbesaran okuler sama dengan PP/F ditambah 1, ini untuk mata berakomodasi maksimum. Sama dengan 24 dibagi 4 plus 1 sama dengan 7 kali. Perbesaran lensa okuler adalah 7 kali. Perbesaran totalnya adalah perbesaran objektif dikali perbesaran okuler sama dengan 20 dikali 7, 140 kali. Nomor 4. Sebuah mikroskop memiliki lensa objektif dengan kuat lensa 100 dioptri dan lensa okuler dengan kuat lensa 20 dioptri. Saat pengamatan, benda diletakkan pada jarak 1,05 cm di depan lensa objektif. Tentukan perbesaran total dan juga panjang mikroskop saat dipakai oleh anak yang bermata normal, hemetrop, dengan mata tidak berakomodasi. Oke, diketahuinya silahkan nanti kalian tulis sendiri, ya. Jadi saya langsung saja. Pertama, ingat bahwa lensa objektif sama dengan lensa cembung biasa, sehingga berlaku 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Nah, SO-nya ini adalah 1,05. Jadi 1/1,05 ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Nah, dari mana angka 1? Ini adalah kuat lensanya 100 dioptri. Kalau 100 dioptri berarti jarak fokusnya 1 cm. Baik, kita lanjutkan. Kita rubah menjadi 100/105 ditambah 1/SI. Kemudian satunya kita rubah agar penyebutnya sama menjadi 105/105. 1/SI sama dengan 105/105. Kemudian ini kita pindahkan ruasnya ke ruas kanan menjadi min 100/105 sama dengan 5/105. Ini adalah 1/SI ya. Sehingga SI-nya adalah 105 dibagi 5 sama dengan 21 cm.
Kemudian perbesaran dari lensa objektif akan kita hitung. MOB sama seperti lensa cembung biasa, sama dengan SI per SO. SI-nya 21 cm dan SO-nya 1,05 cm. Perbesaran objektif 20 kali. Perbesaran lensa okuler, ini sama dengan loop untuk mata tidak berakomodasi, sama dengan 25/5. Jadi untuk mata normal titik dekatnya 25. Kemudian fokus lensa okulernya, angka 5 ini, kita peroleh dari soal yaitu 20 dioptri. Jadi 100 dibagi 20 sama dengan 5. 5 cm jarak fokusnya. Sehingga perbesarannya adalah 5 kali. Perbesaran total sama dengan perbesaran objektif dikali perbesaran okuler, 20 kali 5 sama dengan 100. Kemudian panjang mikroskop. Panjang mikroskop adalah jarak antara lensa objektif ditambah lensa okuler. Jarak lensa objektif 1 cm, jarak lensa okuler 5 cm, sehingga jarak kedua lensa atau disebut juga dengan panjang mikroskop ini 6 cm. Terima kasih. Tuhan memberkati.